الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my fans, all YouTubers all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Putastia. How are you this night? How are you and your family at home? I hope you and your family always give good health by Allah Subhanahu wa Ta'ala, and wish all best for all of you wherever you are all over the world. How are you today in Jakarta and all around Indonesia from Sabang till Merauke? And of course, how are you all my fans all around places in this world? Wish all best for all of you, and welcome back to my channel video to accompany you, to entertain you, to read storybook again for all of you, to make you sleep well in this night and have sweet dream this night, I hope. So just keep watching and listening my read storybook. I hope useful and interesting and more adding knowledge for all of us, especially for me, and I hope you will enjoying for watching and listening my story. And don't forget, before you continue to listening and watching my channel, please click like or thumb, and then please subscribe my channel video if you haven't subscribed my channel, and then please click top of bell to have new notification while I upload my new video. And then please share my channel to all of your fans wherever they are all over the world. So if you come and visit my channel, inshallah I will visit your channel too, but I'm really sorry if I will let replaying to visiting your channel, but inshallah I will visit your channel, don't worry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat YouTubers dimanapun Anda berada, baik di seluruh daerah khusus ibu kota Jakarta dan di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar malam ini Anda semua bersama keluarga di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada, baik di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dan tentunya di seluruh penjuru dunia ini, di seluruh pelosok dunia ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali saya akan menemani Anda untuk membacakan kisah-kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur serta menemani Anda di malam ini dan menambah pengetahuan tentang suri tauladan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa sebelum menyaksikan video saya untuk diklik like atau jempolnya, kemudian subscribe channel saya jika Anda belum subscribe channel saya, dan silakan diklik lonceng yang paling atas agar mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang saya upload, ataupun Anda dapat melihat playlist di channel video saya yang beraneka macam. Ada tentang tenaga dalam, tentang ruqyah, tentang anak-anak, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang tenaga dalam, tentang olahraga dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Kembali malam ini saya akan membacakan tentang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az, kebahagiaan surga baginya. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa jika Anda mengunjungi channel saya akan mengunjungi channel Anda juga dan memberikan dukungan kepada Anda semua. Meskipun agak terlambat, tapi insya Allah saya akan mengunjungi channel Anda. Terima kasih, mohon maaf kalau keterlambatan mengunjungi channel Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Haziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya amin. Summa ila wahyi susawan pelakura perwasidin paling sahabat-sahabat Rasulullah SAW ila wahyi susawan Sa'ad bin Mu'az. Summa ila wahyi susawan guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Ila wahyi fil jasadi anda dan keluarga, ila wahyi fil jasadi saya beserta keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini diambil dari 60 kisah seru sahabat Rasul yang ditulis oleh Ummu Akbar serta ilustratornya oleh Nonoy. Semoga bermanfaat dan semoga diberikan keberkahan bagi beliau-beliau yang sudah mencatat buku. Sa'ad bin Mu'az, kebahagiaan surga baginya. Wajahnya tampan berseri-seri, tubuhnya tinggi dan tegap. Dia masuk Islam pada usia 31 tahun dan gugur sebagai syahid pada usia 37 tahun. Sejak masuk Islam hingga wafatnya, Sa'ad bin Mu'az telah mengisi umurnya dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad mempertanggungjawabkan keislamannya dengan keberanian dan kesabaran. Menjelang perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk bermusyawarah. Kemukakanlah buah pikiran kalian, wahai sahabat, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitlah Sa'ad bin Mu'az lalu berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda. Kami mempercayai dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu benar, serta kami telah memberikan pula ikrar dan janji-janji kami. Ya Rasulullah, teruskanlah apa yang Anda inginkan dan kami akan selalu bersama Anda. Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, seandainya Anda menghadapkan kami ke lautan, lalu Anda menceburkan diri ke dalamnya, pastilah kami akan ikut menceburkan diri. Tak seorang pun akan mundur dan kami tidak keberatan sedikit pun untuk menghadapi musuh esok pagi. Sungguh kami tabah dalam pertempuran dan teguh menghadapi perjuangan. Dan semoga Allah akan memperlihatkan kepada Anda tindakan kami yang menyenangkan hati. Marilah kita berangkat dengan berkah Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dan gembira mendengar ucapan Sa'ad. Seterusnya, beliau menghadapkan wajah ke arah kaum muslimin sambil berkata, marilah kita berangkat dan besarkanlah hati kalian karena Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua golongan. Demi Allah, sungguh seolah-olah tampak olehku kehancuran orang-orang itu. Sewaktu perang Uhud, Sa'ad menunjukkan kegagahannya yang luar biasa. Ketika kaum muslimin bercerai-berai karena serangan mendadak dari tentara musyrikin, kedua kaki Sa'ad tak beranjak dari samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melindungi beliau dengan penuh keberanian.
Perang Khandaq pun menegaskan kepahlawanan Sa'ad. Peperangan ini merupakan bukti persekongkolan jahat antara kaum Yahudi dan Quraisy untuk menghancurkan Islam. Peristiwa Khandaq berawal dari kebencian orang-orang Yahudi di Madinah yang tidak senang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota itu. Segolongan pemimpin Yahudi secara diam-diam pergi ke Mekah. Mereka menghasut orang-orang Quraisy dan berjanji akan membantu bila terjadi penyerangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mereka membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Mereka bersama-sama menyusun strategi perang. Di samping itu, dalam perjalanan pulang ke Madinah, kaum Yahudi berhasil pula menghasut suku terbesar di antara suku-suku Arab, yaitu kabilah Ghatfan. Kabilah ini pun setuju untuk menggabungkan diri dengan tentara Quraisy. Strategi perang diatur berdasarkan pembagian tugas. Quraisy dan Ghatfan akan menyerang Madinah secara mendadak dengan tentara besar. Selanjutnya, orang-orang Yahudi akan menghancurkan kaum muslimin dari dalam kota dan sekelilingnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kesepakatan mereka, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sidang musyawarah menghasilkan keputusan yang tak lazim pada saat itu. Sebuah strategi perang yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Kaum muslimin akan menggali khandak atau parit yang mengelilingi Madinah sebagai perlindungan untuk menghadang serbuan musuh. Selain itu, Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah kepada Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraisyah. Rasulullah menugaskan kedua utusan ini untuk menyelidiki sikap Bani Quraisyah yang sesungguhnya, karena sebelumnya antara mereka dan kaum muslimin sudah ada perjanjian dan persetujuan damai. Bukan main terkejutnya kedua utusan Rasulullah ketika memperoleh jawaban dari pemimpin Bani Quraisyah. Tak ada persetujuan atau perjanjian antara kami dan Muhammad. Menyadari peta kekuatan yang ada, terasa berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi persekutuan kaum musyrikin itu. Supaya penduduk Madinah terhindar dari serangan dan pengepungan dahsyat, beliau menyiasati cara untuk memisahkan suku Ghatfan dari Quraisy. Bila mereka terpisah, kekuatan musuh yang akan menyerang terbagi dua. Lalu Rasulullah berunding dengan para pemimpin Ghatfan. Beliau menawarkan sepertiga hasil pertanian Madinah bila mereka mengundurkan diri dari peperangan. Tawaran itu disetujui oleh pemimpin Ghatfan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hasil perundingan itu kepada para sahabatnya, terutama kepada Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, dua orang pemuka Madinah yang pernah menjadi utusan Rasulullah. Kedua pemuka itu mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah ini pendapat Anda sendiri ataukah wahyu yang diperintahkan Allah?" "Bukan wahyu, melainkan pendapatku yang kurasa baik untuk tuan-tuan. Demi Allah, saya melakukannya karena saya tak ingin melihat orang-orang Arab memanah tuan-tuan secara serentak dan mendesak tuan-tuan dari segenap penjuru. Karena itu, saya bermaksud membatasi kejahatan mereka sekecil mungkin," jawab Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dan orang-orang itu berada
dalam kemusyrikan dan pemujaan berhala, tidak mengabdikan diri kepada Allah. Sekarang, setelah kami memperoleh kehormatan dari Allah dengan memeluk Islam dan mendapat bimbingan untuk menerimanya, dan setelah kami dimuliakan Allah dengan Anda dan agama Islam, apakah kami harus menyerahkan harta kekayaan kami? Demi Allah, kami tidak memerlukan itu. Dan demi Allah, kami tak ingin memberi kepada mereka hingga Allah menjatuhkan putusannya dalam mengadili kami dengan mereka. Betapa terharu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan Sa'ad. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para pemimpin suku Ghatfan bahwa sahabat-sahabatnya menolak rencana perundingan. Selang beberapa hari, kota Madinah dikepung ketat. Sa'ad bin Mu'az berkeliling untuk mengawasi keadaan. Tiba-tiba, anak panah melesat dan menancap di lengannya. Anak panah itu dilepaskan oleh seorang pengepung dari kaum musyrikin. Segera para sahabat membawa Sa'ad ke masjid untuk dirawat. Saat itulah Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih ada yang Engkau sisakan, panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tidak ada golongan yang ingin saya hadapi kecuali kaum yang telah menganiaya Rasul-Mu, kaum yang telah mendustakan dan mengusirnya. Sekiranya Engkau akan mengakhiri perang antara kami dan mereka, jadikanlah musibah yang menimpaku sekarang ini sebagai jalanku menuju syahid. Dan janganlah aku dimatikan sebelum tercapai sesuatu yang memuaskan hatiku dengan Bani Quraizah." Allah mengabulkan permohonan Sa'ad. Pada puncak perang Khandaq, orang-orang Quraisy sangat berputus asa. Kaum Quraisy dan sekutunya tak mampu menyerbu kota Madinah karena terhalang parit. Sementara keadaan mereka saat itu sudah kacau balau. Kemudian mereka mengemasi barang-barang dan senjata kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Urusan dengan Bani Quraizah tidak selesai begitu saja dengan mundurnya pasukan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat bahwa mendiamkan perbuatan Bani Quraizah berarti membuka kesempatan bagi kecurangan dan pengkhianatan mereka terhadap kota Madinah di lain waktu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan para sahabat dan mengepung orang-orang Yahudi itu selama 25 hari. Tatkala Bani Quraizah melihat bahwa mereka tak dapat melepaskan diri dari kaum muslimin, mereka pun menyerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan nasib mereka pada putusan Sa'ad bin Mu'az, sebab pada masa jahiliyah dulu Sa'ad adalah sekutu Bani Quraizah. Rasulullah SAW mengirimkan beberapa sahabatnya untuk menjemput Sa'ad bin Mu'az yang sedang dalam perawatan. Sa'ad dinaikkan ke atas kendaraan. Sesampainya di tempat Rasul, beliau berkata pada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, berilah keputusanmu terhadap Bani Quraizah." Masih terbayang di benak Sa'ad kecurangan Bani Quraizah yang berakhir dengan perang Khandaq dan nyaris menghancurkan kota Madinah beserta penduduknya. Namun, kemenangan kaum muslimin melegakan hatinya. Menurut pertimbanganku, orang-orang yang ikut berperang di antara mereka harus dihukum, sementara harta kekayaan mereka dibagi-bagikan, jawab Sa'ad. Semakin hari, luka Sa'ad kian parah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya sambil meraih kepala Sa'ad dan menaruhnya di atas pangkuan. Beliau berdoa, "Ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu dan telah memenuhi kewajibannya. Terimalah ruhnya dengan sebaik-baik cara engkau menerima ruh." Sa'ad mencoba membuka matanya dengan susah payah. Dia berharap masih bisa melihat wajah Rasulullah untuk terakhir kalinya. "Salam atasmu, wahai Rasulullah. Ketahuilah, aku mengakui bahwa Anda adalah Rasul Allah," kata Sa'ad dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr." Sa'ad pun meninggal sebagai syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau alam bisawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah dari kebahagiaan surga baginya, Syekh Sa'ad bin Mu'az. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya mukminin wa mukminat yang masih hidup di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan semoga tetap menghibur dan selalu menambah pengetahuan serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thank you very much for watching. I hope this video useful and interesting, and wish all best for all of you, and wait and see for my next video. See you again. Good night and have a nice dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.